Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Nabilah dari kelas 6F dengan NIM 180005310 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di majelis ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa saat ini zaman sudah sangat modern dan maju. Kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Bisa menonton ceramah di YouTube, membaca buku tentang pelajaran, maupun mengaji langsung bersama guru atau ustadz. Dalam menuntut ilmu, kita harus punya adab terhadap guru dan ilmu itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang perlu diketahui bahwa bagi semua muslim itu tidak diwajibkan mempelajari seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Namun kita diwajibkan menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri. Dewasa ini banyak orang yang menganggap remeh ilmu secara tidak langsung. Hal tersebut bisa kita lihat ketika anak-anak belajar, entah itu belajar untuk sekolah maupun mengaji. Ketika mereka melakukan kegiatan menuntut ilmu seperti yang sudah disebutkan, kadang kita menemukan bahwa mereka mengaji dengan disambi atau dilakukan bersamaan dengan bermain. Padahal hal tersebut bisa memecah konsentrasi mereka dalam mengaji. Untuk itu, kita sebagai umat muslim seharusnya mengingatkan orang lain ketika dia keliru. Di sini saya ingin sama-sama membagi ilmu tentang keutamaan menuntut ilmu, niat di waktu belajar, dan sabar serta tabah dalam belajar, dan bagaimana memilih teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat di atas, kita bisa mengetahui bahwa salah satu keutamaan menuntut ilmu yaitu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita hidup tujuannya hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain memikirkan untuk mendapatkan kebaikan dunia, kita juga harus memikirkan bagaimana mendapatkan kebaikan akhirat. Salah satu jalannya adalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau biasanya dikenal dengan belajar adalah kegiatan yang apabila dilakukan dengan niat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mendapatkan ganjaran berupa pahala dan kebaikan-kebaikan lain yang mengikuti. Menuntut ilmu bisa juga dikatakan beribadah, asal yang dipelajari adalah hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar ketika diterapkan di kehidupan sehari-hari.
Untuk itu, sebelum belajar hendaklah kita niatkan menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena niat sendiri menjadi suatu hal yang utama di segala keadaan yang kita hadapi dalam keseharian. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis sahih. Dalam belajar pasti butuh proses untuk bisa memahami apa yang kita pelajari. Untuk itu, kita sebagai muslim yang menuntut ilmu hendaknya sabar dan tabah ketika sedang proses menuntut ilmu. Dalil yang menjelaskan tentang bersabar terdapat pada firman Allah berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Selain itu, ada sebuah hadis tentang menuntut ilmu yang di dalamnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormati guru-gurumu, serta berlaku baiklah kepada orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa sangat penting untuk kita sebagai kaum muslim untuk menghormati guru-guru ataupun orang yang mengajarkan kita ilmu dengan berbuat baik. Salah satu caranya adalah dengan berbicara sopan, tidak berbicara dengan nada tinggi, tidak berdiri sebelum guru yang berdiri terlebih dahulu, mengambilkan segala sesuatu ketika guru meminta tolong maupun hal baik lainnya. Kita juga harus istiqomah dalam menuntut ilmu dan dalam perbuatan baik lainnya. Selain itu, dalam menuntut ilmu kita juga harus bisa memilih teman yang baik. Maksudnya di sini adalah memilih teman yang memiliki sifat tekun, jujur, bisa memahami masalah, optimis, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita tahu, ketika kita mempunyai teman baik, maka insya Allah kebaikannya akan menular pada kita. Sebaliknya, ketika teman kita itu buruk sifatnya, maka sifat buruknya itu akan tertular pada kita, dan itu sangat tidak baik dan sangat disayangkan. Kesimpulannya, dalam menuntut ilmu kita harus niatkan yang baik dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sabar, serta pandai dalam memilih teman. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Ada salah dan keliru saya mohon maaf. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.